Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Mafrehatuningsih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Saya berasal dari SD Negeri Karangmaja. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Waryat SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Karangmaja, dan yang kedua, Bapak Sutarno SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Cibendung 2, tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Berkolaboratif mencapai satu tujuan, bukan saja menanamkan ilmu terbaru, juga menanamkan budi pekerti pada murid. Kita penggerak angkatan 10, motor bagi guru lainnya. Kita penggerak ke-10 upaya menanamkan budi pekerti luhur. Semangat menggebu, motivasi memajukan pendidikan. Jangan bentangkan kami, wujudkan mimpi kita semua. Mencapai satu tujuan, bukan saja menanamkan ilmu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Saya mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak. Jadi terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu Bapak sebentar untuk wawancarai terkait hal ini Pak? Oh, bisa sekali karena hari ini sangat bangga bisa mendapatkan waktunya dengan Ibu untuk bisa berkomunikasi, bermusyawarah pada hari ini. Silakan Bu. Baik Bapak, gini ya Pak ya. Jadi selama ini Bapak pernah nggak sih Pak menemui gitu sebuah kasus ya Pak? Jadi selama Bapak sebagai seorang guru atau setelah Bapak menjadi kepala sekolah yang bisa diceritakan seperti itu Pak. Jadi yang mengandung dilema etika seperti itu Pak. Sebenarnya konsen saya untuk saat ini adalah tentang kedisiplinan siswa, karena saya lihat beberapa hari belakang ini banyak siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Jadi ketika kita disepakati bersama bahwa jam 7 pagi sudah masuk, ini beberapa siswa ada yang terlambat datang ke sekolah. Oh iya Pak, jadi Bapak itu mempunyai kasus di mana anak memang suka terlambat gitu ya Pak ya. Jadi tidak jam 7 pas itu udah ada di sekolah ya Pak ya. Baik Bapak, kita mulai dengan pertanyaan ya Pak. Yang pertama nih, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi selama ini saya telah mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Ini tentunya saya harus berkoordinasi dengan rekan sejawat dan guru-guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat dengan kebenaran yang ada. Kemudian untuk dilakukan pengujian kebenaran, lalu kita musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik tentunya sesuai dengan
peraturan dan kesepakatan bersama yang telah kita disepakati bersama. Baik, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus nih Pak yang ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar, terus kepentingan juga mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana seperti itu Pak? Memang menjadi dilema bagi saya seorang pemimpin untuk mengambil keputusan di mana permasalahan yang sama-sama benar ini, tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah kita sepakati bersama, tapi juga melihat nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua dan tentunya bagi seluruh stakeholder yang ada. Seperti itu ya Pak, jadi Bapak itu sebagai seorang pimpinan itu bisa mengambil keputusan itu memang benar-benar berpegang teguh ya Pak ya pada peraturan yang sudah disepakati bersama, sehingga bermanfaat juga bagi bersama, seperti itu ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi sebelum bisa mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada ini, yang pertama dengan mencari fakta atau data yang lengkap, kemudian pemanggilan yang bersangkutan yang memiliki tadi permasalahan, dan juga berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait tentunya, dan komunikasi bersama staf atau beberapa guru, dan kemudian kita musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, Bapak mengambil keputusan itu dengan mencari faktanya dulu ya Pak, jadi tidak asal menyelesaikan gitu kan, kita teliti dulu faktanya seperti apa, terus Bapak juga memanggil yang bersangkutan, yang bermasalah, kemudian berkoordinasi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang menurut saya paling efektif di sini adalah bahwa keputusan yang saya ambil ini adalah mengambil keputusan secara konferensi internal dengan guru lain, sehingga bermanfaatnya ini dapat ibaratnya disepakati bersama. Baik, untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja sih yang merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa gitu Pak? Kalau tantangan secara umum ya pasti banyak, tapi kan secara khusus ini misalnya ketika dalam mengambil keputusan ini terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, misalnya pejabat atau anak Yang penting kan juga. penting yang berpengaruh ya, sehingga kedepannya ini memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan ibarat turut campurnya pihak-pihak lain, misalnya LSM atau pengacara atau yang lain. Ya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang kebijakan yang diambil tuh harus benar-benar baik gitu ya Pak ya, untuk bersama gitu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang keenam ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Ini karena kasus itu munculnya tidak rutin, jadi hanya kadang-kadang sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Jadi tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahan ini sangat berat sehingga memerlukan penanganan secara khusus melalui tahapan-tahapan yang berlaku, misalnya meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, dan berkoordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebagai pimpinan atau sekolah pasti punya atasan yang kita ibaratnya bisa berkomunikasi, yang adanya pengawas, adanya pendidikan yang terkait. Jadi ketika permasalahan kita atasi sendiri, kita sebisa mungkin diselesaikan secara internal. Tapi jika ada suatu masalah yang ikut melibatkan pihak lain, tentunya kita melibatkan beberapa pihak, beberapa sekolah yang senior di sektor kita, dan juga mempertimbangkan agar kita bisa menjadi lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah. Dari semua hal nih Pak yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal ini bahwa kita harus menghadapi ketika mengambil keputusan ini sebagai kepala sekolah, ada hal yang wajib, bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan kebijaksanaan dan kebijakan untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang utamanya adalah untuk kepentingan murid atau peserta didik. Baik Bapak. Jadi untuk wawancaranya saya cukupkan sekian ya Bapak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf Bapak apabila ada kata yang kurang berkenan dari diri saya. Mohon untuk dimaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita generasi yang kreatif, berkolaboratif mencapai satu tujuan. Bukan saja menanamkan ilmu terbaru, juga menanamkan budi pekerti pada murid. Kita penggerak angkatan 10, motor bagi guru lain. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Desi. Bagaimana kabarnya Pak Karno hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat Bu. Gimana Bu Desi? Sehat juga kan? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat Pak. Iya, alhamdulillah Desi ya. Iya Pak. Gini Pak, kebetulan saya itu adalah calon guru penggerak angkatan 10. Saya ada tugas mewawancarai kepala sekolah, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu Pak? Insya Allah bisa Bu Desi, ada waktunya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Iya, Bu. Gini ya Pak, selama Bapak selama menjadi guru ataupun setelah menjadi kepala sekolah, pernah nggak sih Pak ada kasus yang Bapak temui gitu, yang ada dilema etikanya seperti itu Pak? Nah, ya, yang pasti itu ya sebagai sebuah institusi tentu pernah memiliki ataupun mengalami kasus seperti yang berkaitan dengan siswa maupun dengan gurunya sendiri, dan kaitannya juga dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun juga moral ya. Untuk kasus yang pernah saya alami itu kaitannya dengan kenakalan anak, dan ada kebiasaan anak SD yang sudah merokok. Jadi kasusnya ada anak SD udah merokok ya Pak ya? Iya benar sekali. Ya memang sekarang kasus seperti itu sudah mulai banyak ya Pak kita temui. Iya. Jadi gini ya Pak, untuk pertanyaannya nih, untuk pertanyaan pertama, menghadapi kasus itu bagaimana sih cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang saya lakukan selama ini, saya ingin mengidentifikasi
kasus-kasus itu apakah masuk kasus dilema etika ataupun bukan moral. Kemudian saya melakukan pendekatan, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dengan kasus itu Bu, baik itu orang tuanya, siswanya, dan tentunya juga guru kelasnya Bu. Saya berkomunikasi dengan ibu. Kemudian setelah berkomunikasi, saya melakukan diskusi bersama dengan yang tersebut. Kemudian mencari informasi lebih detail lagi Bu, mencari informasi lebih detail lagi terkait dengan permasalahan itu. Kemudian saya mencoba menentukan indikator-indikatornya dan pertimbangan-pertimbangan yang berkenaan dengan masalah yang saya hadapi terkait dengan tadi anak yang nakal dan sudah memiliki kebiasaan merokok. Kemudian ini Bu, mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menangani kasus tersebut. Begitu ya Pak. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus Ya, tersebut ya ya, Pak. Jadi Bapak itu melakukan pengamatan Ya. ya, jadi terhadap kasus dan mencari permasalahannya apa nih gitu ya Pak ya. Ya, jadi saya tidak langsung segera mengambil keputusan membagaimanakan anak itu. Jadi keputusannya yang saya buat nanti sebisa mungkin selalu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian juga mementingkan beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Begitu ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya, Ibu. bagaimana sih cara Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Yang saya lakukan itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bu ya, saya akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai kebenaran dari informasi yang masuk ke saya tentang kasus itu. Kemudian saya menganalisa permasalahan itu. Kemudian saya mencoba dalam menyelesaikan kasus ini Bu ya, menggunakan paradigma untuk memahami permasalahan itu, apakah termasuk dilema etika ataupun bukan moral. Kemudian saya juga menggunakan prinsip dalam pengambilan keputusan nanti, sehingga nanti harapan saya itu keputusan yang saya ambil itu memang benar-benar tepat gitu. Ya, baik Bapak, untuk selanjutnya nih Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur apa sih yang bisa Bapak lakukan dalam menangani kasus selama ini Pak? Untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah dengan tadi analisa kasus yang terjadi itu seperti apa kasusnya, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut gitu, Desi. Kemudian nilai-nilai apa saja yang sekiranya dilanggar oleh anak tersebut gitu. Kemudian saya tentunya juga tidak ketinggalan mencari data, mencari fakta yang mendukung untuk menguji kebenaran informasi tersebut untuk memahami benar atau salah yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian juga apakah kasusnya itu nanti pelanggaran peraturan atau tidak. Jadi saya akan berusaha gitu ya, mencari dan melakukan langkah-langkah sedetail mungkin lah dalam Terus untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ini hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Keputusan yang efektif itu menurut saya bila keputusan itu keputusan yang saya putuskan nanti itu semaksimal mungkin bisa diterima oleh semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian ini keputusan yang saya ambil itu tidak melanggar peraturan. Jadi bisa dikatakan
saya akan menggunakan pola berpikir prinsip berpikir berdasarkan peraturan yang berlaku gitu, nanti untuk menentukan untuk memutuskan permasalahan yang dihadapi. Ya baik, jadi Bapak itu menggunakan pengambilan keputusannya itu dengan menggunakan prinsip ya Pak ya, prinsip peraturan yang untuk semua bisa diterima seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak nih, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang saya hadapi selama ini itu ya, diantaranya ini keputusan yang saya ambil itu takutnya tidak bisa diterima oleh orang lain, oleh orang yang merasa orang yang punya masalah itu tidak sepenuhnya bisa menerima hasil keputusan saya. Padahal kan dalam mengambil keputusan kan saya tidak langsung mengambil keputusan ya, tapi saya kan melakukan berbagai macam langkah dalam rangka mengambil keputusan itu. Satu, yang kedua ini terkait dengan pelaksanaan keputusan. Kadang sudah diputuskan tapi kenyataannya dalam melaksanakan keputusannya tidak sepenuhnya mereka melaksanakan hasil keputusan. Tantangan bagi saya. Kemudian juga karena kaitannya dengan dilema etika itu ya, masalah itu sama-sama benar kan Bu ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menggunakan prinsip berpikir berdasarkan peraturan, itu yang saya pegang. Dan saya keputusan yang saya buat itu selalu inginnya berpihak kepada murid, tidak merugikan murid. Jadi Bapak itu memang ingin memaksimalkan prinsip berdasarkan peraturan dan juga yang memihak kepada murid ya Pak ya. Itu adalah keputusan yang Bapak pengen ambil ya, apabila ada memang kasus-kasus yang berada di sekolah seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengatasi kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa sih yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tidak ada ya. Cuman misalnya saya memiliki 2 kasus ya Bu, 2 kasus permasalahan terkait dengan dilema etika maupun pendidikan moral, tentu saya akan memprioritaskan yang mana yang urgensi, yang penting, yang menyangkut orang banyak, itu biasanya saya dulukan. Tapi kalau hanya kaitannya dengan kepentingan yang bersifat pribadi, utamanya misalnya berkaitan dengan murid, itu biasanya saya mempertimbangkan. Jadi saya akan mengutamakan menilai dari segi urgensi dari sebuah masalah itu biasanya yang saya berikan. Dan untuk menyelesaikan, saya tidak langsung mengambil keputusan itu. Saya akan selalu berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan sejawat, kalau perlu bahkan dengan stakeholder yang ada, misalnya komite atau pemimpin pengawas, jika kasusnya itu memang tidak bisa kami selesaikan di lingkup sekolah. Ya. Terima kasih Bapak. Terus untuk selanjutnya nih Pak, Ya, adakah seseorang ya Pak atau faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya seorang kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri Bu ya, tidak bisa mengambil keputusan secara sendirian. Yang jelas untuk menyelesaikan kasus, utamanya kaitannya dengan kasus dilema etika, saya akan melibatkan rekan-rekan guru, teman sejawat, bahkan kalau perlu saya akan melibatkan pengawas atau mungkin komite juga yang melibatkan kasus. Jika itu memang tidak bisa saya selesaikan. Baik, jadi Bapak itu menyelesaikan kasus nggak cuma sendiri ya Pak ya? Jadi berkolaborasi gitu dengan rekan guru ya Pak? Bahkan dengan stakeholder yang ada. Iya, jadi karena kita punya atasan, ada pengawas, ada
dinas pendidikan juga ya Pak ya, apabila kasusnya memang tidak bisa kita selesaikan seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang jelas dalam mengambil sebuah keputusan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terus kita tidak bisa secara sendirian memutuskan sebuah keputusan, apalagi jika permasalahannya berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Itu tidak bisa sendirian. Kemudian kita juga tidak bisa dalam mengambil keputusan itu langsung gitu, tidak ada masalah langsung memvonis anak misalnya salah, tentu itu nggak bisa Bu. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus dipertimbangkan sehingga nanti pengambilan keputusan saya itu semaksimal mungkin bisa diterima, kemudian tidak melanggar peraturan yang berlaku. Itu Bu yang nilai-nilai baik yang saya dapatkan ketika mengambil keputusan. Baik Bapak, ini untuk wawancara tentang pengambilan keputusan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya di sini. Jadi sudah Bapak berbagi pengalaman, berbagi praktik baik dengan saya juga, karena saya juga di sini belajar juga cara mengambil keputusan itu seperti apa dari pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Jadi kita harus saling membantu ya Pak, berkolaborasi gitu. Baik Bapak. Yang jelas seperti itu yang selama ini saya lakukan Bu. Nanti mungkin kita juga mencari perbandingan kepala sekolah. Siap. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih. Terus apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya Pak ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita generasi yang kreatif, berkolaboratif mencapai satu tujuan. Bukan saja menanamkan ilmu terbaru, juga menanamkan budi pekerti pada murid. Kita penggerak angkatan 10, motor bagi guru lainnya. Kita penggerak ke-10 upaya menanamkan budi pekerti luhur. Semangat menggebu, motivasi memajukan pendidikan. Jangan bentangkan kami, wujudkan mimpi kita semua. Kita generasi yang kreatif, berkolaboratif mencapai satu tujuan. Bukan saja menanamkan ilmu terbaru, juga menanamkan budi pekerti pada murid. Kita penggerak angkatan 10, motor bagi guru lainnya. Kita penggerak ke-10 upaya menanamkan budi pekerti luhur.
berkolaborasi.